Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari salah satu anggota kelas 12.5 yang akan menjelaskan atau mempresentasikan dari proyek matematika wajib kami, yaitu matematika di balik detak jantung permodelan aliran darah pada kondisi single ventricle. Sebelum kami memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan dimulai dari rekan saya, Anissa. Perkenalkan, nama saya Anissa dari absen nomor 6. Perkenalkan, nama saya Adalah Putri Al-Zahra dari absen 10. Perkenalkan, nama saya Gendis dari absen 15. Perkenalkan, saya Salwa Agustin dari absen 29. Boleh dilanjut? Kita akan mulai ke materinya. Ini materinya akan dijelaskan oleh Anissa. Oke, jadi kami itu memilih tema matematika di balik detak jantung pemodelan aliran darah pada kondisi single ventricle. Sebelum mulai ke pembahasannya, di sini ada kosakata baru yaitu single ventricle, di mana single ventricle itu adalah kelainan jantung bawaan kompleks di mana salah satu dari dua bilik pompa utama jantung itu tidak berkembang. Jadi butuh bantuan dari alat kedokteran. Nah, proyek kami ini membahas nih bagaimana matematika khususnya dalam bab integral digunakan untuk memahami aliran darah dalam tubuh, terutama pada kasus single ventricle ini. Topik ini itu menunjukkan bahwa konsep yang kita pelajari punya peran besar dalam dunia kesehatan dan penelitian medis. Next. Selanjutnya ada latar belakang. Nah, latar belakangnya apa sih kita memilih dengan tema ini? Jadi, sistem peredaran darah bekerja membawa oksigen, nutrisi, dan zat sisa ke seluruh tubuh. Nah, kecepatan aliran darah tidak pernah stabil karena selalu dipengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan kondisi tubuh. Karena aliran ini berubah terus, itu membutuhkan nih cara matematis untuk menghitung jumlah total darah yang bergerak dalam suatu waktu tertentu. Gak mungkin kita hitungnya tuh secara manual karena itu bakal sangat susah banget. Jadi di sini kita memakai konsep integral atau yang bisa disebut anti turunan sebagai alat utama dalam perhitungan ini. Selanjutnya, baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari proyek kami, yang dimana pemaparan ini itu bertujuan untuk menjelaskan bagaimana integral digunakan untuk menganalisis aliran darah dan menunjukkan kaitan antara matematika, fisika, dan juga kedokteran. Melalui model yang sederhana, kita dapat melihat bagaimana perhitungan matematis membantu memahami proses biologis yang kompleks. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Yang pertama itu ada hemodinamika. Hemodinamika adalah cabang ilmu yang mempelajari aliran darah. Di dalamnya itu ada berbagai aspek seperti tekanan, kecepatan, aliran luas pembuluh, dan juga volume darah yang saling berkaitan. Karena hampir semua variabel ini berubah terhadap waktu analisisnya. Membutuhkan integral untuk mendapatkan gambaran total dari proses aliran tersebut. Dan di sebelah kanan saya ada gambar dari peredaran darah. selanjutnya ada konsep matematika dari tema yang kami pilih ini. Tadi di awal saya sebutkan bahwa proyek kami ini sangat berkaitan erat apalagi dengan matematika dan mungkin ada fisika dikit, tapi mostly matematika. Nah, kecepatan aliran darah itu biasanya dituliskan sebagai Vp, yang berarti kecepatan itu berubah sesuai waktu. Bisa kita lihat di grafik di gambar di PPT. Nah, integral di fungsi itu memberitahu kita seberapa banyak darah yang mengalir selama periode tertentu. Misalnya, seperti contoh, kalau misalnya di waktu 0,2 detik, berarti aliran darah yang pompa adalah 45. Kita sesuai dengan grafik. Nah, jika kita mengalihkan hasilnya dengan luas penampang pembuluh, kita mendapatkan debit aliran darah. Konsepnya sederhana, tetapi sangat penting dalam pengukuran medis. Karena kalau misalnya diukur manual terus kayak gini, bakal sangat lama. Maka digunakanlah konsep integral. Selanjutnya. Nah, di sini ada contoh perhitungan dari konsep kali ini. Sebagai ilustrasi misalnya, kecepatan aliran darah itu mengikuti fungsi Vt, alias
2T plus 3. Nah, di sini tuh kita tuh harus mengintegralkan dulu atau anti turunan dari detik 0 sampai 4. Sehingga 2T plus 3 kalau diintegralin jadi T kuadrat plus 3T plusnya 0 sampai 4. Nanti jadinya tinggal dimasukin saja 4 kuadrat plus 3 kali 4 dikurangi 0. Dan kita dapat hasilnya adalah 28 satuan panjang. Nah, cara ini itu banyak banget digunakan oleh dokter dalam menganalisis aliran darah sebenarnya. Selanjutnya. Nah selanjutnya, karena materi itu berhubungan dengan fisika. Jadi apa hubungannya dengan fisika? Nah dalam fisika fluida, aliran darah itu mengikuti prinsip kontinuitas yang menyatakan bahwa debit aliran merupakan hasil perkalian antara luas penampang pembuluh darah dan kecepatan alirannya. Saat kecepatan berubah terhadap waktu, integral digunakan untuk menghitung volume darahnya secara akurat. Nah, prinsip ini itu menjadi dasar dalam memahami dinamika aliran darah pada arteri dan vena. Lalu, apa aplikasi di bidang kedokteran? Nah, dalam dunia medis, konsep matematika ini tuh biasanya muncul dalam berbagai alat diagnostik. Contohnya ada ekokardiografi yang menggunakan perhitungan aliran untuk mengetahui stroke volume atau volume darah yang dipompa jantung setiap denyut. USG Doppler juga memanfaatkan perubahan frekuensi untuk mengukur kecepatan darah secara langsung. Analisis ini juga membantu mendeteksi penyempitan pembuluh ataupun gangguan aliran lainnya. Selanjutnya di sini ada profil kecepatan aliran darah di pembuluh darah. Nah, pada pembuluh darah kita yang berbentuk silinder, aliran darah itu biasanya bersifat laminar. Nah, apa itu laminar? Aliran darah yang bersifat laminar artinya darahnya itu mengalir secara teratur dan sejajar tanpa terjadi pusaran atau percampuran acak antara lapisannya. Nah, kecepatan aliran tertinggi berada di bagian tengah pembuluh darah, sementara bagian pinggirnya itu lebih lambat karena terjadi gesekan dengan dinding pembuluh darah. Nah, bentuk kecepatannya menyerupai parabola. Profil ini tuh penting untuk menilai kondisi pembuluh dan mendeteksi adanya penyempitan. Selanjutnya yaitu kerja jantung. Nah, kerja jantung sering dianalisis menggunakan grafik tekanan volume. Dalam grafik tersebut, area yang terbentuk menggambarkan seberapa besar usaha jantung dalam satu siklus denyut. Untuk menghitung luas area ini, integral kembali digunakan sebagai alat utama. Nah, grafik ini membantu dokter menilai kekuatan dan efisiensi kerja jantung. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, integral menjadi alat penting dalam memahami sistem peredaran darah karena mampu menghitung total aliran yang kecepatannya berubah terus. Penerapannya terlihat jelas pada berbagai metode medis, mulai dari analisis aliran darah hingga pengukuran kerja jantung. Melalui topik ini, kita bisa melihat bahwa matematika memegang peran besar dalam menjelaskan proses biologis yang rumit. Baik, sekian presentasi dari kami, presentasi tentang proyek yang telah kami rancang. Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat berlibur Lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salma. Bapak izin. Bapak izin. Kau kita Terima kasih Ibu.